Oke, selamat malam. Di pertemuan ke-14 ini masuk ke materi tentang memori pada sistem operasi. Ya. Untuk capaian pembelajaran materi perkuliahan, untuk materi memori ini, yaitu mahasiswa mampu memahami serta mengimplementasikan atau secara praktikum memori dan memori virtual. Nah, yang kedua yaitu sistem paging dan segmentasi. Oke, di sini topik materi pembelajaran pada memori ini yaitu membahas tentang konsep memorinya serta cara kerja pada memori. Oke, di sini untuk konsep memori ya definisinya yaitu kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingatkan sebuah informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Nah, sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk mengontrol masa yang akan datang, aktivitas motorik, dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Nah, itu bagi untuk manusianya. Nah, sedangkan di komputer, ya, itu menyimpan juga, mengkode juga, mempertahankan juga, dan mengingat informasi apa yang sudah diinput oleh manusia atau user ke dalam sebuah komputer, yang nantinya si user itu bisa memanggil, ya, di mana sih posisinya dia. Kalau manusia mungkin mengingat-ingatnya. Nah, kalau di komputer tergantung usernya di mana dia menyimpan. Ya, di folder mana, di posisi mana, di partisi mana, seperti itu. Untuk memanggil yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Nah, itu definisi memori. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya manajemen memori. Nah, manajemen memori yaitu sebuah data dan program harus tersimpan dalam lokasi yang sama, yaitu memori agar proses dapat berjalan dengan efisien. Nah, di samping ini atau di bawahnya itu ada sebuah gambar, ada CPU, ada memori utama, dan memori sekunder. Nah, di situ untuk gambaran memorinya yang pertama, yaitu meningkatkan sebuah utilitas CPU sebesar-besarnya. Nah, yang kedua, yaitu data dan instruksinya dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Nah, yang ketiga, yaitu pemakaian pada memori utama harus efisien. Ya. Yang keempat yaitu transfer data dari atau ke memori utama atau ke dari CPU dapat efisien juga. Nah, itu gambaran memori pada manajemen. Nah, selanjutnya yaitu syarat pengelolaan memori. Nah, di sini ada beberapa syaratnya. Yang pertama relokasi. Relokasi di sini yaitu sebuah prosesor dan sistem harus dapat menetralisasikan sebuah memori referensi ke alamat fisik di memori utama. Yang kedua yaitu proteksi, user tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Karena kalau semuanya diproteksi, nanti akan mengganggu media penyimpanan pada operasi tersebut. Makanya dibagi-bagi partisi-partisinya ataupun batch-batch-nya. Nah, yang ketiga yaitu sharing. Nah, di sini yaitu manajemen memori harus dapat mengontrol sharing area pada memori utama agar sharing area ini terkontrol dengan baik, ya, agar tidak terjadinya redundansi data pada sebuah memori atau tidak banyaknya cache nantinya di dalam memori. Nah, untuk organisasi logika yaitu sistem operasi dari hardware yang diusahakan untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Nah, sedangkan organisasi fisik yaitu ada sebuah pengaturan yang jelas antara memori utama dengan sekunder pada long term schedulingnya, pada penjadwalnya.
dalam memori itu ada penjadwalan. Nah, yang sebelumnya pernah Bapak ajarkan dan kita latihan juga. Ada FIFO, SJV, HRN, seperti itu. Oke, itu syarat pengelolaan memori. Nah, ini gambaran hierarki pada memori ya, yang terdiri yang paling atasnya itu ada registrasi, ya, register-register, cache, memori utama, magnetic disk dan magnetic tape. Itu yang ada di dalam komponen sistem operasi ataupun di komputer. Nah, dari penjelasannya dari gambaran hierarki di atas ya ini, yaitu yang pertama ada yang namanya konsep binding. Ya, konsep binding itu ya adalah sebuah proses penempatan suatu item ke dalam lokasi memori tertentu. Nah, binding ini terjadi pada yaitu compile time ya. Di sini yaitu bila letaknya dan alamat memori sudah diketahui. Nah, sebelumnya contohnya yaitu program BIOS dengan ekstensi .com. Nah, yang kedua load time, yaitu dibuat yang ada hanya konstanta, variabel, dan instruksi. Nah, di sini semuanya dikompil, maka urutan dari konstanta, variabel, instruksi tersebut adalah tetap. Yang terakhir yaitu execute time, yaitu memungkinkan suatu proses dapat berpindah alamatnya. Nah, alamatnya di sini mulai dari register, AC, serta nanti ke magnetic tape. Nah, ini gambarnya di samping ya. Nah, selanjutnya yaitu dynamic loading. Ya, tidak semua bagian program diambil dari memori, hanya bagian yang diperlukan saja. Ya, contohnya di sini ya, sistem operasi tidak ikut campur dalam dynamic loading ini, tetapi hanya menyediakan library, menyediakan ruang-ruangan saja untuk dynamic loading, supaya nanti apa yang disimpan ataupun yang nanti dipanggil bisa dipanggil lagi nantinya. Nah, selanjutnya yaitu dynamic linking. Nah, dynamic linking di sini yaitu sama dengan dynamic loading, tapi bedanya di sini dia menggunakan link. Ya. Nah, di sini membuat duplikat rutin yang banyak, cukup dilakukan sharing. Nah, itu selalu pengecekannya secara rutin. Nah, di sini dapat juga mengizinkan beberapa proses untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Selanjutnya di sini overlay. Apa itu overlay? Yaitu sebuah program yang besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat dimuat dalam memori utama. Yang ada di memori utama adalah program penggerak, sedangkan bagian berikutnya yaitu memori sekunder. Nah, di sini ada langkah kerjanya memori. Ya, yang pertama itu yaitu strategi manajemen memori. Nah, ada beberapa halnya. Yang pertama yaitu dukungan hardware. Ya, ada kinerja, ada fragmentation, ada relokasi, ada sweeping, ada sharing, dan ada proteksi. Nah, selanjutnya di sini ada ruang alamat logika dan fisik. Nah, di situ untuk logikanya diturunkan oleh CPU, sedangkan fisiknya diturunkan oleh memori. Nah, untuk relokasinya ini biar dinamis ya, dapat digambarkan di bawah ini. Yaitu ada CPU, ada 364, registrasi lokasinya yaitu 14.000. Nah, nanti alamat fisiknya yaitu pindah ke memori utama. Itu ditambah 14.000 ditambah 345 berarti 14.346 masuk ke memori utama. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ya, yang kedua tadi sudah ruang alamat, yang ketiga yaitu sweeping. Ya, apa itu? Yaitu sebuah proses yang dapat diambil alih sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan. Nah, di situ ya sweeping ini terjadi pada multiprogramming ya, dengan partisi yang dinamis. Nah, dengan partisi ini tidak bersifat dia hanya bersifat statis ya. Nah, dia partisi ini statis, tidak ada sweeping. Nah, yang nomor 4 itu pencatatan pemakaian memori. Nah, dalam pencatatan pemakaian memori ada dua, yaitu petabit dan linked list. Nah, apa itu petabit? Yaitu di memori ini dibagi menjadi beberapa aplikasi. Ya. Nah, yang kedua itu makin
ukurannya unit makin kecil, maka bit memang akan makin besar. Sedangkan yang terakhir, ukuran unitnya besar dan tidak efisien. Kalau linked list ini yaitu setiap not listnya terdiri atas informasi yang menyatakan adanya proses atau hold, lokasi awal dan panjangnya lokasi. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk memperhitungkan sebuah blok lubang memori yang sudah tercatat. Nah, namun sulit dialokasikan karena terjadinya penggabungan beberapa mode. Nah, di sini langkah kerja memori pada nomor 5 yaitu monoprogramming, itu ada 3 cara alokasinya. Yang pertama, sistem operasi dan user program ditempatkan kepada RAM. Yang kedua, sistem operasi diletakkan pada ROM dan user program diletakkan pada RAM. Nah, yang C, sistem operasi diletakkan pada RAM, alamat bawah, user program di atasnya, dan device driver diletakkan di ROM dan bentuk ROM BIOS. Ini gambarannya pada monoprogramming. Nah, ini materi untuk di pertemuan ke-14 yang Bapak sampaikan yang sekilas tentang memori yang ada di sistem operasi ataupun di dalam komputer. Ya, ada beberapa, ada langkah-langkahnya, ada jenisnya, ya, ada bentuk strateginya, ada hierarkinya juga. Nah, ini sudah Bapak jelaskan ke kalian di pertemuan 14 ini. Nah, untuk video record OS, bagi yang tidak bisa datang ke kampus, boleh dilakukan screenshot setiap langkah-langkahnya. Nah, untuk instalasi OS ini menggunakan virtual machine, ya, atau virtual box biasanya digunakan. Nah, di sini untuk virtual machine-nya boleh kalian pilih OS 7 atau OS Windows 10, ataupun yang terbaru boleh, ataupun dengan OS yang lain pun boleh. Nah, untuk partisinya, ya, untuk partisinya silakan dibagi 2 partisi. Untuk untuk size-nya itu silakan tentukan sendiri. Namun setiap langkah-langkahnya itu di SS. Karena nilai untuk OS ini masuk sekitar 10 poin. Nah, jadi kalau kalian tidak kumpul, ya tanggung sendiri nilainya berkurang 10 poin. Ya, walaupun kecil ya, tapi itu tidak bisa 100% kalian mendapatkan nilainya. Oke, untuk linknya nanti ada Bapak cantumkan di YouTube ya, di deskripsinya. Silakan nanti dibuka dan diupload tugasnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa kita di pertemuan ke-15 tentang membahas keamanan dan virus pada komputer. Oke, terima kasih. Selamat malam.